Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya sedang berada di sebuah rumah seorang owner dari Nginum. Jadi di balik cerita kesuksesan Nginum ini ada cerita soal bagaimana kesulitan para owner ini dalam menjalani hidup. Kenapa ide-idenya bisa terpancar mendapatkan ide Nginum ini. Mereka berdua ini adalah orang Minang. Ketika saya sedang berbicara dengan mereka berdua, saya akan memakai bahasa Minang. Tapi jangan khawatir, ada translate nanti. Oke, sekarang mulai kita bertanya-tanya dengan owner Nginum. Itu adalah Ilham Arvitra, seorang kawan dari zaman dulu. Kau nyola kayu, mulai kenal dia waktu nyoban saya. Kami agak cekak tuh ya kan. Aduh sejarahnya. Agak apa cekak ya? Agak apa cekak? Itu saya cekak itu kami itu. Iya. Jadi merdeka lah. Bah sampai terinspirasi membuat Nginum go. Dulu kan kabalah mengalih jamu. Nah, dia mengalih parfum malah lo, mengalih cappuccino cincau malah lo. Mengalih buah malah lo, dan alhamdulillah sadoi habis. Jadi cappuccino cincau ada masih ada. Jadi di balik jungkir balik terciptalah Nginum. Baca itu sampai tabuk Nginum awal. Nginum ko mulai dulu menempe pertemuannya tuh. Menempe di kedai cappuccino. Oh iya, menempel. Menempel. Jadi ketika cappuccino gua agak redup, adalah ide terinspirasi gua dari jajanan orang Thailand ya. Jadi wak cibu-cibu lah membuat itu. Dulu pakai tower wak malah. Tower bir kalau. Bir. Oh iya. Tower bir. Tahun 2005 maleh. 2005 maleh. Sempat lo menaikkan juali si cappuccino kan dulu. Setelah kedai cappuccino naik juali cappuccino bailangan lah. Mengalih Tahiti kan di vakum kami milik kan. Vakum di Tahiti. Barulah tahun 2007 balik itulah mulai lo mengalih Tahiti li, cuman konsep alun sempurna. Basuh konsepnya ala berapa lama kira-kira? Basuh konsepnya iya nama hidup itu kadang di atas kadang di bawah. Iya. Tiba di bawah semua di pengantin baru ya. Iya. Tiba di bawah agak galau. Lah galih. Itu memang sembayang sembayang berdoa. Itu yang perlu. Itu yang perlu. Jadi setiap sembayang itu berdoa, ya Allah, tunjuklah dari jalan seorang lain ya Allah. Itu tapi kias itu kan. Cibololah buat lo konsep terkait itu. Iya. Jadi intinya kalau orang Minang kok ketikanya dalam keadaan sulit atau susah, galau pikir. Jadi untuk kerjasama jo Nginum kau sendiri baca. Kerja semua tu ada kini muka kemitraan namanya. Kemitraan. Jadi para investor tu bisa menanamkan modal dengan 80 juta. 80 juta di luar sewa toko. Jadi beko hasilnya 50-50 bagi hasil. 50-50. Itu yang mengelola. Mengelola dari pihak Nginumnya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang ingin bekerja sama untuk Nginum dapat apa. Tapi Nginum pun pasti menyeleksi orangnya kan, ya kan. Mereka jangan asal kerja sama gitu kan, PT korupsi dilarang. Kalau PT korupsi dilarang kerja sama itu ya, koruptor, maliang atau nak beli kerja sama orang. Yang penting harus bersih lah. Ya, harus bersih. Wah, mengharapkan keberkahan ya. Jadi cabang Nginum ko sendiri adalah bara cabang di seluruh Indonesia. Kalau kini sekitar 35 cabang. 35 cabang ya. Mungkin akan berkembang dalam sampai target limit. Ada target akhir tahun 70 untuk akhir tahun. Sampai akhir tahun. Luar biasa.
Nah, itulah itu motivasi untuk orang-orang awak yang kalau awak tuh selalu berpikiran positif ketika awak dalam galau panjang itu harus selalu berpikir untuk hal-hal yang baru. Nah, kecek Bob Sadino belajar bodoh karena orang bodoh itu dia akan mencari kerjaan sendiri, sedangkan orang pintar dipekerjakan oleh orang lain. Ketika orang bodoh telah menciptakan pekerjaan, dia akan mempekerjakan orang-orang pintar. Nah, ini contohnya kawan awak nomor 2 kok. Nah, untung-untung awak dibawa-bawa lo kan. Dari seluruh pembicaraan awak, itu termasuk pembicaraan yang penting untuk memotivasi orang-orang awak nanado di rantau. Itu karena awak langsung basuo jo influencer dari nginum sendiri. Jadi nginum kok kalau ingin tahu apa kok nginum. Nah, boleh dijalanin jo Dayat. Karena Dayat ahli dalam meraso. Aduh cekle di sini namanya Dadev. Dadevnya lagi duduk mencelik kameranya jadi sutradara gini dulu ya kan. Iya. Nah, nginum kok bara raso varian kira-kira Dayat. Varian rasonya mungkin ada sekitar 6 balai raso. 6 balai raso. Ya. Itu rasonya macam-macam, cuman raso yang favorit itu ada aja. Di antara yang lain gitu. Ada nampel yang banyak di Bali jo orang apa? Iya, green tea, Thai tea dan raso. Yang raso original. Ovaltine cheese. Jadi kalau untuk kawan-kawan dan lagi menonton, untuk teman-teman yang lagi nonton yang bukan orang Minang yang nggak ngerti bahasa kita, boleh dicari outlet nginum yang udah tersebar sekitar 35 buah di daerah Jabodetabek ya. Jabodetabek, Bandung dan Semarang. Itu nginum ini emang udah saya rasain rasanya favorit sekali. Nah, buat yang mau kerjasama juga silakan, nanti ada di deskripsi buat para pengusaha baru yang ingin bergabung. Nah, kalau untuk pembeli silakan temui nginum-nginum terdekat. Ini berbeda dengan green tea dengan Thai tea lain. Ini karena semuanya ori. Setiap bahannya itu emang bahan pilihan ya. Seperti yang biasa yang sudah kita selalu meminta motivasi untuk orang-orang Minang yang ada di rantau itu jangan pernah mundur. Sekali ia terkambang suruh kita berpentang. Nah, kini kita minta motivasi untuk seseorang yang pernah jatuh bangun ternyata sekarang menciptakan sesuatu yang baru, menjadi influencer. Jadi motivasi untuk kawan-kawan dan lagi menonton di Mulifa Channel. Jangan gampang tasudui. Jangan cuma orang untuk motivasi. Acik lah niatan wak membuka usaha wak untuk bisa menolong sesama wak. Kawan-kawan wak kok ada di sana wak ikhlas wak untuk membantu. Berarti ketika wak membuka sesuatu itu awak harus berniat lo untuk bisa menjadi pengaruh untuk yang lainnya, untuk membantu yang lain gitu ya. Kalau ndak ekonomi orang sekeliling wak elok loh. Iya. Wak bisa lo buka lapangan pekerjaan untuk orang banyak. Berarti sesuatu nan baik itu harus dibangun dengan baik ya. Iya. Itu enggak, kadang-kadang kan ada orang membuka usaha kan. Nyoba supaya usaha itu nyo seorang punya kan. Itu enggak boleh. Itu mungkin arti nan disabuin jo Abang Ilham loh. Yang penting awak ada niat baik untuk menolong orang lain. Terus apa lah motivasi? Motivasi sanangan anak bini, sanangan orang gaek. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa sembahyang. Itu krusial banget tuh, yang penting banget sebagai orang Minang. Karena channel kita channel Minang ya, dengan cara-cara Minang kita membangun sesuatu. Jadi modeko sesuatu nan baru kita buat itu kadang-kadang kan emang jadi cemeeh di orang lain. Nah, jadi lahan cemeeh beko sesudah jadi biasanya orang lain tuh baru bisa meniru. Ya kan? Iya. Nah, biasanya emang mode itu. Untuk dari Dayat dulu pernah kan kalau enggak salah ketika Wak Jaya pernah sejaya-jaya tiba-tiba boom. Bubar kawan saja. Tapi jadi itu motivasi untuk awak. Kalau di saat awak naik itu ya biasa-biasa saya, enggak usah terlalu sombong, enggak usah terlalu. Berarti ikhlas awak menolong tuh. Kalau istilahnya kawan ya baca orang Minang lah, kalau bebiti disasaan orang kan. Kalau nak bebiti disasaan orang enggak usah ibu hati. Itu lah santai ya. Santai saja. Oke, terima kasih untuk Ilham Alfitra dan Hidayatullah. Jangan lupa kalau yang haus nggak salah juga kita ngerasain di nginum dengan ada di sini Instagramnya nginum_Indonesia Instagramnya ya, nginum_
@Indonesia. Oke, ini patut kita contoh sebagai orang Minang yang ingin termotivasi hidup di rantau. Siapa bilang sekarang ini negara sedang susah. Kalau kita menemukan sesuatu hal-hal yang baru, kesusahan itu sebagai seni buat kita. Nggak ada. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan apapun ketika kita sulit. Jemput bola itu. Kadang-kadang ini buat pemirsa semua ini, bukan saya sok pintar. Semua orang yang dagangnya konvensional rata-rata banyak mengeluh, seperti dagang kain, dagang apalah pokoknya semuanya mengeluh, dagang sepatu. Itu sebenarnya bukan karena negara ini lagi sulit, tapi karena orang-orangnya itu tidak menemukan hal-hal yang baru, tidak mengikuti zaman. Tidak mengikuti zaman. Sekarang udah zaman internet, orang udah mengirim barang, sedang makanan aja udah dari rumah di teleponnya kan. Jadi kalau kita ikuti cara-cara konvensional, nah itu kita akan jatuh dengan sendirinya. Tetap selalu berkarya, temukan hal-hal yang baru. Semoga cerita kita ini menjadi motivasi buat semuanya. Bersatulah Minangkabau, bersatulah Indonesia, selalu di Mulipa Channel.